Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang jurnal koreksi. Apa itu jurnal koreksi? Bahwa jurnal koreksi itu nanti digunakan untuk merubah jurnal yang salah menjadi jurnal yang benar. Kok bisa gitu? Nah, ini ada beberapa alasannya. Alasan melakukan jurnal koreksi. Secara umum, nah kenapa melakukan jurnal koreksi? Secara umum ini ada kesalahan. Nah, kesalahannya di mana? Ada kesalahan mencatat nama akun atau nominalnya dalam jurnal. Ada dua kemungkinan ya, nama akun atau nominal. Nominalnya adalah jumlah rupiah. Kalau secara khusus, ini ada 4. Yang pertama, salah menafsirkan bukti transaksi. Misalnya, bukti transaksinya itu nota. Kan harusnya tunai kan? Tapi dia memahaminya itu kredit. Nah, itu kan nggak bisa. Makanya perlu dibenarkan. Yang kedua, salah menentukan nama akun. Itu harusnya namanya peralatan, tapi kok ditulis perlengkapan? Nah, itu perlu dibenarkan. Yang ketiga, salah menempatkan posisi debit atau kredit. Harusnya debit, kok dicatat kredit, maka perlu dikoreksi. Yang keempat, salah menulis jumlah rupiah, maka harus dibenarkan. Biasanya misalnya 0 ya, 0,6, kok ditulis 7. Nah, itu kan bahaya banget, walaupun hanya satu angka, tapi kan salah gitu loh. Maka harus ada yang namanya jurnal koreksi. Yuk kita langsung ke contohnya. Cara mengoreksi yang pertama itu adalah mengganti akun. Nama akunnya diganti. Langkahnya itu yang pertama adalah menghapus akun yang salah. Dihapus dulu. Nah, caranya gimana ngapus? Ngapus itu kalau di akuntansi, kalau dia itu saldo normalnya debit, maka pindah ke ditulis kredit. Kalau kredit ditulis debit, itu kan menghapus, mengenolkan. Yang kedua adalah memunculkan akun yang benar. Memunculkan, maka menambah. Menambah itu, maka lihatlah akun tersebut saldo normalnya apa? Bertambah di sebelah mana? Debit atau kredit? Yuk langsung ke contoh soal aja. Transaksi pembelian, nah ini ada transaksi membeli perlengkapan secara kredit senilai Rp500.000. Telah dicatat perlengkapan debit senilai Rp500.000, kas kredit senilai Rp500.000. Apa yang salah di sini? Ternyata yang salah adalah transaksi kredit dicatat tunai. Ya, di sini kelihatan kan? Harusnya kan kredit. Kok dicatat tunai? Tunai itu indikasinya ada akun kas. Nah, ini yang salah. Seharusnya apa? Seharusnya kata utang usaha. Nah, seharusnya utang usaha. Kok dicatat kas? Nah, gitu loh ya. Seharusnya utang usaha. Oke, bagaimana nih caranya? Solusinya adalah menghapus kas dan menggantinya dengan utang usaha. Menghapus itu maka dienolkan. Yuk kita langsung caranya pakai 3 kolom ini ya. Kolom yang pertama jurnal yang salah, jurnal yang telah dicatat. Kolom kedua jurnal yang benar, yang seharusnya maksudnya. Kolom ketiga adalah jurnal koreksinya seperti apa. Jurnal yang salah dulu. Jurnal yang salah tinggal menyalin dari sini. Perlengkapan kas Rp500.000. Perlengkapan debit, kas kredit sebesar Rp500.000. Jurnal yang benar itu apa? Debit perlengkapan, kredit utang usaha sebesar Rp500.000. Kan secara kredit itu kan harusnya ada akun utang usaha, tapi kok kemarin nyatetnya salah, pakainya akun kas. Maka solusinya adalah menghapus kas dan menggantinya dengan utang usaha. Menghapus kas ini gimana caranya? Menghapus kas, kemarin kan nyatetnya kas ini di kredit. Nah, ini kan kemarin asumsinya adalah mengeluarkan uang, kasnya di kredit. Kalau menghapus tinggal sebaliknya, maka kas ini diletakkan di debit. Kalau udah di debit, maka yang kemarin 500.000 udah keluar,
dimasukkan kembali ya kan. Nah, dimasukkan kembali, nggak jadi ngeluarin uang. Nah, gitu ya. 0 jadinya kas, kredit dipindah ke debit. Kas Rp500.000. Lalu menggantinya dengan utang usaha. Memunculkan utang usaha ini. Bagaimana nih memunculkan? Memunculkan itu maka menambah utang usaha. Utang usaha itu termasuk golongan akun utang. Utang itu bertambah di sebelah kredit. Maka utang usaha itu ditaruh di sebelah kredit sebesar 500.000. Nah, itu. Maka jurnal koreksinya adalah kas di sebelah debit senilai 500.000 dan utang usaha di sebelah kredit senilai 500.000. Cara mengoreksi yang kedua yaitu apa? Mengganti nominal. Mengganti nominal itu seperti apa? Kita lihat dulu. Langkahnya yang pertama adalah menghitung selisih jumlah rupiah antara yang telah dicatat dan yang seharusnya dicatat. Yang kedua, menentukan apakah selisih jumlah rupiah tersebut seharusnya dikurangi atau ditambah agar menjadi jurnal yang benar. Langsung ke contoh soal aja. Transaksi membayar gaji senilai Rp500.000 telah dicatat debit beban gaji, kredit kas senilai Rp50.000. Kita lihat kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah nominalnya 50.000, seharusnya 500.000. Maka solusinya adalah menghitung kekurangannya. Kekurangannya itu maksudnya dari 50.000 ke 500.000 itu kurang berapa? Lalu tambahkan sejumlah selisih nominal. Yuk kita lihat, kita pakai cara yang tadi. Kolom pertama jurnal yang salah, kolom kedua jurnal yang benar, kolom ketiga jurnal koreksi. Jurnal yang salah dulu, beban gaji pada kas 50.000. Ini salah. Yang benar adalah beban gaji 500.000, kas 500.000. Bagaimana jurnal koreksinya? Nah, bagaimana nih? Ini kan salahnya 50.000, biar jadi 500.000 kurang 01 kan. Kurang 01 kan nggak bisa langsung ditulis gitu. Kita harus cari selisihnya agar 50.000 menjadi 500.000. Maka caranya adalah beban gaji 450.000. 450.000 itu berasal dari 500.000 dikurangi 50.000. Gitu ya. Maksudnya apa di sini? Kita lihat ya, kalau beban gaji 50.000 ketemu beban gaji 450.000 kan hasilnya beban gaji 500.000, ya kan? Karena debit ketemu debit, jadinya debit juga bertambah jadi 500.000 gitu. Lalu kas juga begitu. Kasnya kemarin baru keluarin 50.000, kurangnya berapa? Kurangnya 450.000, biar jadi 500.000 ya. Kredit ketemu kredit bertambah 50.000 ditambah 450.000 sama dengan 500.000. Jadi untuk contoh soal ini jurnal koreksinya adalah beban gaji di sebelah debit, kas di sebelah kredit sebesar Rp450.000. Oke, itu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.